Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abdun sabil. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang keempat ini kita bertemu di hari Tasyrik, ya. Betul ya? Hari Tasyrik, di mana kita sedang dalam suasana merayakan hari raya Idul Adha. Hari rayanya sudah selesai, tinggal apa nih? Oh, ini adalah bagian dari kenikmatan yang patut kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan Idul Adha. Walaupun kita tahu perayaan Idul Adha-nya bareng atau beda? Beda. Ada yang ikut hari Rabu, ada yang ikut hari Kamis. Yang jelas jangan ikut hari Jumat, ya. Kalau hari Jumat, sholat Jumat tetap, ya, di sini. Kenapa kok perbedaan seperti itu ada? Karena ada beberapa landasan hukum di dalam Islam yang memang beberapa ulama itu berbeda dalam penentuan Idul Adha, ya. Makanya kalau seandainya dalam sistem sekarang itu perbedaan akan selalu muncul. Tapi ingat pesannya Allah di dalam Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, yaitu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wala tafarraqu, jangan sampai karena suatu perbedaan kita itu bercerai-berai dan saling memusuhi antar kaum muslimin. Tetap, ya, kita itu bersaudara walaupun pada saat ini kita misalkan berbeda. It's okay, gak ada masalah. Silakan dikaji lagi bagaimana cara kita menyikapi hari rayanya. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Salawat terbaik kita, teladan terbaik kita. Semoga kelak kita bisa mendapat kesempatan untuk bertemu dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini saya akan membawakan materi yang keempat, yaitu kurban hati. Ini arahnya kemana soalnya? Ini bukan hati sama perasaan itu sama atau beda soalnya? Bedanya apa? Bedanya apa gitu? Hati sama perasaan? Perasaan, hati tempatnya. Oh, bagus. Dalam bahasa Arab hati itu qulub, qalbi, ya. Kalau seandainya perasaan itu wijdan, ya. Beda, ya. Nah, makanya ada yang hati yang tidak merasa, betul kan ya? Ya, ada hati yang tidak merasa, ada hati yang merasa, gitu. Nah, di sini kenapa tema ini saya dapatkan? Karena saya baru beberapa minggu lalu mendapatkan materi ini. Kok asik? Ya udah, saya kasih dulu di Grand Corporation ini materi yang keempat, kurban hati. Sebenarnya ini nggak ada di materi saya, cuma karena momennya tepat kita masih berada di hari Tasyrik, suasana Idul Adha, maka saya akan kasih materi ini dengan kurban hati. Tapi mudah-mudahan, ya, tidak kurban perasaan, ya. Di sini kita harus benar-benar bisa berpikir. Tadi disinggung lomba burung. Lomba burung. Emang gimana lomba burung? Di Unedat kemarin. Oh, gitu ya. Di Unet. Sempat dikaitkan dengan 3 hal: pemikiran dagang, kemudian mendalam, dan cemerlang. Ya. Mungkin teman-teman sudah bisa mengaplikasikannya, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, hati-hati dalam berpikir dangkal, ya. Berpikir dangkal itu kemarin melihat sesuatu yang tampak secara kasat mata, kemudian tertarik, langsung sikat, langsung diputuskan tanpa ada proses analisa lebih lanjut. Nah, ini harus hati-hati, ya. Dalam menjalani kehidupan pun kita akan menggunakan pola berpikir ini, karena nanti akan ada materi
materi juga yang saya siapkan, the law of life. Nah, ada materi the law of life. Nah, bagaimana materi itu nanti saja ya, the law of life. Kita akan bahas tentang kurban hati. Saya akan perkenalkan tentang ya. Next mas, saya akan kenalkan tentang ihsanul amal. Ya, apa itu ihsanul amal? Amal yang terbaik. Ya, jadi mempersembahkan amal terbaik dalam hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ketika nanti kita meninggal kita ditemani oleh yang baik-baik. Makanya saya kasih pengantar di awal sebelum kita masuk ke esensi kurban hati. Saya akan jelaskan dulu tentang ihsanul amal, karena itu penting, karena nanti akan jadi teman kita. Kalau seorang suami meninggal, istrinya kira-kira ikut dimakamkan atau enggak? Enggak mau, ya makanya tidak ada ceritanya cinta sehidup semati, biasanya hanya sehidup. Ya, karena kalau pasangannya mati, buktinya pasangan yang lain tidak mau ikut. Istrinya meninggal, suaminya masih hidup, apakah suaminya mau dikubur? Enggak mau, kecuali meninggalnya bareng-bareng, ya baru itu sehidup semati. Namun pada realitanya teman-teman sekalian, ketika disurvei kepada ibu-ibu di luar ruangan ini, ketika suaminya meninggal mau ikut dikubur apa enggak? Keras jawabannya, enggak. Bapak-bapak juga sama, ya. Belum ditanya udah jawab duluan ini. Ya, bapak-bapak ketika ditanya apakah ketika nanti istrinya meninggal apakah ikut dimakamkan? Enggak juga. Itu menunjukkan bahwa ada sebuah hal yang harus kita siapkan selain pasangan hidup. Ya, selain pasangan hidup, yakni adalah amal. Makanya sebelum saya masuk ke kurban hati, saya akan mencoba membahas ihsanul amal. Kenapa saya bahas ini? Karena banyak yang tidak mempersiapkan. Jadi asal jalan aja kehidupannya, ya, dengan aktivitasnya mulai dari pagi sampai malam, mulai dari aktivitas kerja sampai istirahat dan kerja lagi, tidak menyiapkan amal. Padahal amal adalah satu-satunya yang akan menemani kita ketika nanti kita di alam kubur. Makanya di sini kita akan mencoba membahas tentang ihsanul amal. Apa dalilnya? Boleh next ya. Jadi dalam Quran surat Al-Mulk ya, atau beberapa ulama menyebut Quran surat Tabarok karena diawali oleh Tabarokalladzi ya. Ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ternyata Allah sudah menyampaikan di dalam Quran surat Al-Mulk bahwa Allah yang akan menjadikan mati dan Allah yang akan menjadikan hidup, supaya Allah itu menguji di antara kita semuanya siapa yang lebih baik amalnya. Dan dialah Allah yang maha perkasa sekaligus maha pengampun. Jadi ihsanul amal atau ahsanu amalan dalam ayat ini itu ternyata dibahas sama Allah, tujuannya agar kita paham dan mempersiapkan. Tidak hanya paham tapi juga mempersiapkan. Dalam Quran surat yang lainnya, next mas ya, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Kahfi ayat 110, faman kana yarju liqa rabbih, barang siapa di antara kita laki-laki maupun perempuan ya, kemudian masyarakat sipil ataupun pejabat yang berharap suatu saat atau memiliki keyakinan akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah orang tadi yang berharap bertemu dengan Allah atau yakin nanti suatu saat akan bertemu dengan Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal sholih. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah sampai orang yang tadi yang berharap bertemu Allah atau yakin bertemu dengan Allah mempersekutukan Allah ya dengan apapun. Jadi nggak boleh mempersekutukan Allah dengan apapun, termasuk dalam amal ya. Jangan sampai ia mempersekutukan seorang pun dalam ibadah kepada Tuhan. Kemudian Imam Ibnu Katsir ya menjelaskan maksud dari 3 potongan ayat ini. Saya potong menjadi warna merah, kuning dan biru.
Apa penjelasannya? Yang dimaksud dengan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah suatu saat nanti, maksudnya adalah berharap bahwa dia akan mendapatkan pahala dan balasan yang baik dari Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal solih. Apa maksudnya? Ternyata dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, maksudnya amal solih itu adalah amal yang sesuai dengan syariat Allah. Artinya amal itu sudah ada panduannya, ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah yang dikehendaki dengan amalan itu adalah wajah Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Sehingga kalau seandainya kita gabungkan bahwa siapa saja yang mengharapkan pahala dan balasan yang baik dari sisi Allah, maka beramalan sesuai dengan syariat Allah, dan jangan sampai dia itu menyekutukan Allah, dan dia harus beramal hanya berharap untuk disandarkan kepada Allah tanpa ada sekutu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ihsanul amal itu sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan ditafsirkan oleh para penafsir Al-Qur'an. Next, Mas. Kemudian kedua hal ini ternyata adalah rukun, rukun amal yang diterima, yaitu haruslah memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas hanya untuk Allah. Jadi kalau seandainya kita beramal, yang pertama sudah diniatkan karena Allah dalam aktivitas amal itu, berarti kita sudah melalui satu syarat. Kemudian yang kedua, shawab, bukan suam, tapi shawab. Apa itu shawab? Yaitu ittiba. Apa itu ittiba? Yaitu mengikuti contoh. Siapa yang dicontoh? Rasulullah. Jadi ada dua syarat catatan kita tentang amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus benar atau shawab, sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Next. Nah ini gambarnya. Jadi ada dua syarat ya. Jadi kalau kita bahas tentang ihsanul amal, itu berarti berbicara tentang amal yang diterima oleh Allah. Kalau kita ngomongin diterima, lawan katanya apa kira-kira? Tidak diterima. Ditolak. Ditolak. Enakan diterima apa ditolak? Enakan diterima, tapi konteksnya ini amal. Jangan mikir kemana-mana konteksnya amal. Jangan mikirin kemana-mana. Ihsanul amal adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya next, Mas, kalau saya buat diagram ini syaratnya lagi, Mas, Kalau saya buat diagram, bahwa teman-teman harus memahami. Sekarang kita bahas kupas tuntas dari diagram ini. Next. Yang pertama, kuadran pertama. Next. Kalau ada orang yang berbuat amal sudah ikhlas dan sudah shawab, sudah benar sesuai dengan yang dicontohkan di dalam Islam, next, maka amal itu memenuhi kriteria amal yang diterima oleh Allah. Next, kuadran yang kedua sebelah kiri, kalau ada orang yang beramal sudah benar, sudah shawab, sudah sesuai dengan yang dicontohkan lagi, tapi belum ikhlas, kira-kira diterima atau enggak? Enggak, maka silakan. Contohnya apa kira-kira? Yang ini. Contohnya apa kira-kira? Banyak kan ya? Sholat. Sudah benar sholatnya. Subuh berapa rakaat? 2. Sudah benar, 2 rakaat. Kemudian dia melaksanakan sholat subuh. Cuman ketika menjalankan sholat subuh, niatnya itu bukan karena Allah, tapi karena
dilihat mertua, isi rek minum teh sama mertua, gak tangi subuh, lanang-lanang gak tangi subuh. Akhirnya apa? Ya, terpaksa sholat subuh, ya, hanya karena takut atau malu dilihat oleh mertua. Sampai istrinya tanya, tumben tangi, misalnya kan gitu ya. Macam bener namanya. Ini menunjukkan bahwa salah satu aktivitas ini ketika sudah benar tapi niatnya digunakan untuk yang lain, maka otomatis amalan ini tidak sesuai dengan yang kita bahas, otomatis tertolak. Apalagi ditolak? Berarti kalau ada niatan selain Allah ditolak. Makanya saya katakan, datang ke sini kalau niatannya karena bukan karena Allah nggak bernilai. Makanya saya katakan selalu di awal, niatkan karena Allah. Niatkan karena Allah agar kita bisa dapat keberkahannya di sini. Jadi kalau seandainya ada orang yang beramal sudah benar tapi nggak ikhlas atau diniatkan karena yang lain, ya, maka sudah otomatis tertolak. Next, diagram kuadran yang ketiga, kalau ada orang niatnya sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tapi belum benar, belum shawab, kira-kira diterima atau enggak? Enggak. Contohnya apa? Ada yang bisa ngasih contoh Mas? Sudah ikhlas tapi enggak benar. Contoh. Mestinya lebih banyak contohnya. Sodako. Gimana gambarannya sodako? Oh, dipamer? Oh, dia belum masuk kategori ini. Dia ikhlas karena Allah. Yang salah itu perbuatannya. Niatnya benar, perbuatannya salah. Kalau jadi kan mungkin ya, oh ini mungkin. Yang salah yang ini tadi, ya, sodako perbuatannya benar, tapi niatnya dipamer-pamerin, berarti masuk di sini. Sekarang saya tanya ke yang ini. Sudah ikhlas tapi nggak bener. Ada yang bisa ngasih contoh? Boleh Pak? Yang lagi viral kan? Apa ini? Sapinya Dewi Persik. Waduh, saya kok nggak ngikuti ya? Kenapa sapinya? Kenapa sapinya Dewi Persik? Ditolak RT. Miskomunikasi kan? Aha. Ke satu masjid. Oke. Otomatis dia ikhlas kan untuk ibadah ini. Kemudian setelah dititip sapinya ditarik lagi. Sama yang punya, sama Dewi Sama Persik. yang punya. Dengan alasan dia mau potong sendiri kan? Oh, nggak jadi di kelola masjid. Jaganya di kelola masjid, tapi masjid udah serah terima kan? Oh, sudah ada akad serah terima. Nah, otomatis kan warga mempertanyakan, loh udah dikasih kok diambil lagi? Oh, oke. Saya soalnya nggak ngikuti yang kayak gitu-gitu. Lagi viral kan? Lagi viral ya. Oh, berarti saya harus cari info lagi biar paham faktanya ya. Ya. Kalau sebenarnya saya sederhanakan teman-teman sekalian, kalau ada orang yang sudah ikhlas tapi belum shawab, itu contohnya selain Al Zaitun kemarin ada sempat viral itu ya. Sholat imamnya perempuan, diikuti oleh 3 makmum laki-laki. Ya, itu kali ini nggak salah viral juga itu ya. Kemudian ketika itidal itu ngadep kanan, kemudian ngadep kiri. Katanya apa? Dan siapa yang diterukan ini? Saya ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waduh, bener lah. Oke lah, kita nggak menghukumi ikhlas tidaknya seseorang karena itu perkara individu yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain. Maka kita nggak akan mengurusi masalah ikhlasnya. Cuma catatan yang kita bahas sekarang, anggap saja dia ikhlas, tapi perbuatannya nggak benar. Ya kan ya? Maka sholat-sholat seperti tadi kira-kira diterima nggak sama Allah? Enggak akan diterima oleh Allah. Lagi, Panji Gumilang yang lagi viral itu ya, Al Zaitun, dia mengatakan nggak usah ke tanah suci, ya, lebih baik ke Al Zaitun aja. Nggak bisa. Kalau seandainya mau ibadah haji harus pergi ke tanah suci, nggak boleh mengganti ibadah yang sudah disyariatkan oleh Islam, dicontohkan oleh Rasulullah, diganti tempatnya pun nggak boleh. Karena ibadah haji adalah ibadah yang terikat dengan waktu dan tempat sekaligus, nggak boleh diganti
waktunya sama, tapi tempatnya pindah ke Al-Zaitun misalnya, nggak boleh. Nah ini contoh adalah perbuatan yang misalkan individunya ikhlas karena Allah, tapi perbuatannya belum shawab, belum benar, maka otomatis amal itu akan ditolak. Apa lagi contohnya? Sholat Kenapa mas sholatnya? tidak ingat sama Allah. Tidak ingat sama Allah. Masuk yang mana? Masuk yang ini atau yang ini? Yang bawah. Yang bawah. Sholatnya diniatkan karena Allah. Ya. Ikhlas. Terus? Cuman tidak apa? Tidak bisa. Yang bisa kita hukumi adalah sesuatu yang terlihat, yang dohir, yang jelas. Jadi kalau seandainya itu belum terlihat, berarti itu perkara yang sulit kita hukumi. Jadi kalau ikhlas itu perkara yang sulit kita lihat, kita cek. Yang tahu hanya dia dan Allah. Tapi kalau perkara sholat bisa dilihat dari caranya, bagaimana dia melakukannya. Nah ini yang nggak boleh. Jadi kalau seandainya ada orang yang beramal, dia sudah ikhlas tapi nggak benar, otomatis tertolak. Kemudian yang terakhir, next kuadran amal yang terakhir adalah kalau ada orang yang melakukan perbuatan amal belum ikhlas, belum benar atau belum shawab, berarti amalannya diterima atau tidak? Amalannya diterima. Amalannya diterima. Saya ulangi, ini perlu diluruskan ini ya. Kayaknya butuh kopi kayaknya. Sudah ikhlas, sudah benar, diterima. Belum ikhlas, sudah benar, ditolak. Sudah ikhlas, belum benar, ditolak. Belum ikhlas, belum benar, ya jelas sangat ditolak. Ya, loh, Ustaz. Contoh misalkan gini, teman sekalian. Ada pertanyaan gini, berarti yang menemukan pertama kali lampu itu sehingga bisa digunakan untuk umat manusia di seluruh penjuru itu, dia nggak dapat pahala, Ustaz? Nggak dapat. Jadi orang yang menemukan lampu pertama kali, di mana lampu itu membawa manfaat jutaan umat di dunia ini, dia nggak dapat pahala, Ustaz? Nggak dapat. Kenapa? Kenapa gitu? Ingat syaratnya, kembali ke konteks ya. Syarat, kok ingat? Syarat diterimanya amal adalah ikhlas dan benar. Sekarang pertanyaan saya, ya, orang ya yang menemukan bola lampu itu percaya nggak sama Allah? Percaya nggak sama Allah? Nggak percaya sama Allah. Berarti dia nggak tahu ada kehidupan lain setelah itu kan ya? Dia nggak tahu hisabnya gimana. Kalau orang itu sudah nggak percaya sama Allah, berarti ada iman nggak di dalam dirinya? Berarti kalau seandainya orang itu nggak punya iman di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin nggak dia ikhlas sama Allah? Kenapa? Karena ikhlas itu mempersembahkan amal itu untuk siapa? Untuk Allah. Jadi kalau seandainya ada orang yang memiliki kecerdasan, menemukan sebuah hal yang baru, sarana dalam kehidupan yang digunakan untuk jutaan umat, tapi tidak tahu amal itu untuk siapa, dipersembahkan untuk siapa, otomatis dia tidak paham siapa penciptanya. Ngerti maksud saya? Jadi dia tidak ikhlas sama Allah, otomatis amalannya tolak. Yang menemukan telepon Grensel yang jualan yang menemukan alat komunikasi orang Indonesia atau orang luar negeri? Siapa namanya? Sebastian. Abraham siapa? Alexander Graham Bell menemukan alat komunikasi. Kira-kira sampai sekarang bermanfaat nggak untuk jutaan umat? Pertanyaan saya, dapat pahala nggak kira-kira? Kenapa yakin nggak dapat pahala? Karena
dia itu nggak paham tentang penciptanya, nggak kenal tentang penciptanya, nggak punya keyakinan tentang penciptanya, otomatis amalan itu untuk siapa? Tidak disadarkan untuk penciptanya, walaupun mengandung manfaat yang banyak sekali. Tahu saya? Nah di sini, jadi orang-orang yang menemukan itu nggak dapat pahala Ustaz? Belum tentu, ada yang dapat. Siapa Ustaz? Kalau dia beriman kepada Allah. Ada ilmuwan yang muslim? Banyak kan? Banyak. Jadi kalau dia tahu Avicenna, nama lain dari Ibnu Sina yang berjasa dalam bidang kedokteran. Kalau kira-kira ilmunya itu dimanfaatkan oleh jutaan umat tentang kedokteran itu, berarti kira-kira mendatangkan manfaat atau enggak bagi dirinya dan orang lain? Mendatangkan manfaat. Kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, berarti nilainya masuk ke tahapan pertama. Dia ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Kuadran amal inilah akan menyeleksi amal kita, mana yang diterima dan mana yang ditolak. Maka dari itu, dulu teman-teman sekalian, ketika saya memutuskan untuk memperbaiki diri lebih baik daripada sebelumnya, saya harus ngecek dulu. Apa yang perlu saya cek? Yang pertama, tindakan saya benar atau salah. Kalau salah, saya perbaiki. Kalau benar, tinggal ditingkatkan. Kemudian yang kedua, niatnya harus lillahi ta'ala. Nah, itu adalah kuadran amal. Next, berkaitan dengan ini, makanya saya punya pertanyaan kepada jenengan. Yang berat itu kira-kira ibadah hati atau ibadah fisik sebenarnya? Ibadah hati itu maksudnya niatnya. Kira-kira yang berat yang mana? Ibadah hati atau ibadah fisik? Hah? Kok tahu? Ikhlasnya itu kan Keikhlasannya berat. Kalau fisiknya gampang. Insya Allah gampang. Bisa nggak semua orang melalui ini? Bisa. Bisa nggak orang semuanya lurus hatinya? Belum tentu. Betul ya? Betul. Makanya ada sebuah hadis next yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita bahwa niat itu berat teman-teman sekalian. Ya, apa itu hadisnya? Hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, niatul mu'mini khairu min amalihi, bahwa niat orang mukmin atau beriman kepada Allah itu lebih baik tingkatannya dibandingkan amal perbuatannya. Jadi ibadah hatinya itu bernilai berat. Beratnya itu berarti tidak semua orang bisa melaluinya. Makanya ada hadis yang lain, next, di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda bahwa niat itu menjadi penentu. Apa itu? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, hadis Arba'in, posisi pertama dari 40 hadis yang dijadikan sebuah kitab oleh Imam An-Nawawi. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung niat, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuatu berdasarkan apa yang ia niatkan. Ada beberapa penafsir hadis ini yang mensyarah atau menjelaskan bahwa hadis ini muncul karena ada seseorang di antara kaum muslimin pada waktu itu hijrah hanya untuk menikahi seorang wanita namanya Ummu Qais. Ketika dia ikut hijrah bersama sahabat-sahabat yang lainnya, dia itu tidak hijrah karena Allah, tapi ingin menikahi Ummu Qais. Makanya dia disebut oleh para sahabat Muhajir Ummu Qais. Jadi dia hanya pindah itu hanya untuk menikahi gadis. Jadi ada yang meriwayatkan atau menjelaskan bahwa hadis ini muncul karena tadi itu, ya. Namun sebagian yang lain menjelaskan masih lebih konteksnya lebih umum di sini.
seseorang itu mendapatkan sesuatu berdasarkan apa yang diniatkan. Jadi kalau seandainya hijrah karena mendapatkan sesuatu, berarti dia akan mendapatkannya. Kalau yang dikejar adalah dunia, berarti apa? Dunia yang Allah kadang kasih. Kalau seandainya dia ngejar akhirat, yang Allah kasih Dua-duanya. akhirat dan dunia. Pintar ya. Kawan-kawan join nanti ya. Ya. Betul. Karena kalau seorang itu mengejar akhirat, yang Allah kasih itu gak hanya akhiratnya, tapi dunia yang Allah kasih. Cuman timingnya kadang Allah yang ngatur. Gak bisa langsung dikasih blok. Nah, gitu. Makanya ada orang yang hijrah, kalau niatannya salah, kembali lagi. Ada gak kira-kira? Ada gak kira-kira? Orang dia memutuskan hijrah, tapi karena gak kuat dengan proses hijrah, gak seperti apa yang ia bayangkan. Setelah melihat orang-orang soleh hijrah, gak kuat, ujian materinya semakin turun, ya, kehidupannya semakin amburadul. Akhirnya apa? Kembali lagi. Ya, siapa kira-kira? Nafa Urba? Oh, saya nggak tahu. Saya hanya mancing gitu. Ya, kalau saya disebut Nafa ya mungkin itu. Saya silakan dikaji lagi faktanya. Saya nggak paham sebenarnya. Ya, makanya di sini teman-teman sekalian, kalau kita diuji sama Allah ketika hijrah, ingat hijrah itu masih posisi kita sedang membuka pintu. Wah, beda ya pemandangannya di luar sama di dalam. Jadi hijrah itu belum tentu sudah baik, tapi dia masih membuka pintu kebaikan. Tinggal apa? Dia lihat mau apa yang dia lakukan di dalam ruangan itu. Jadi masih butuh proses. Apa salah satunya? Ilmu dan teman. Makanya kalau seandainya kita itu nggak punya ilmu dan nggak punya teman yang sevisi dan sefrekuensi, biasanya nggak kuat ketika hijrah. Makanya kita harus punya ilmu dan punya teman. Nah, ya apalagi temannya gojoloki. Hijrah awas alim. Ustaz lewat gitu. Tambah kalau dia nggak punya ilmu dan kekuatan iman, online dia. Nggak usah, saya nggak jadi hijrah Ustaz, digojoloki Ustaz. Wah ini bahaya ini, ya, digojoloki. Padahal kemarin materi yang terpilih itu ada 3 lah ya. Ta'murun bil ma'ruf, yaitu mengajak kebaikan. Jangan sampai justru kita kebalik arahnya, ya, gojoloki orang sehingga orang itu berbalik arah menjadi lebih buruk daripada kondisi yang sekarang kita lalui. Nah ini teman-teman sekalian, jadi konteksnya dalam beramal itu hati-hati. Yang lebih berat fisik atau niatnya? Nah, sampai sini ada yang mau dibahas? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oke, lanjut. Next, ya. Setelah kita memahami kuadran amal, saya akan kasih tahu bahwa beratnya niat itu ternyata ada buktinya. Selain tadi Muhajir Ummu Qais, ternyata Rasulullah menggambarkan buktinya bahwa niat itu nggak bisa ditipu, bahwa Allah yang maha tahu tentang apa yang ada di dalam hati kita. Bisa jadi apa yang keluar dari lisan kita itu berbeda dengan hati kita, tapi kalau seandainya dibuka sama Allah tabirnya, gak ada yang bisa mengingkari. Kita akan belajar dari 3 kisah ini yang digambarkan di dalam hadis oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah orang yang mati syahid, ya, tapi ternyata dia dimasukkan neraka. Siapa orang yang mati syahid itu? Orang yang berperan di jalan Allah, bukan kondisinya ya, tapi tempatnya juga dia sedang berperan dengan Allah. Kemudian yang kedua, orang alim yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, tapi ternyata dibalas dengan neraka. Dan yang ketiga, orang kaya yang dermawan. Nah, kira-kira kita masuk kriteria yang mana ini? Kita akan bahas next mas. Kita mulai bahas hadis ini lebih detail dari yang nomor 1. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, perhatikan kalimatnya, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan
Allah. Allah mendatangkan dia, setelah itu ya diperlihatkan semua amalnya tanpa tabir sedikit pun, diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah kasih selama dia hidup di dunia. Lalu ia pun mengakui bahwa Allah memberikan nikmat selama ia hidup di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan setelah aku kasih nikmat, kata Allah. Kemudian Mujahid itu menjawab, sesungguhnya aku itu berperang semata-mata karena engkau ya Allah, sehingga aku bisa mati syahid di jalan Allah. Kemudian Allah menyampaikan apa? Sesungguhnya engkau dusta. Engkau berperang di jalan Allah supaya dikatakan sebagai seseorang yang gagah berani. Memang demikian yang telah engkau katakan. Kemudian Allah memerintahkan malaikatnya untuk menyeret orang itu ke dalam neraka. Bayangkan teman-teman sekalian, ada orang yang meninggal di jalan Allah, berperang melawan musuh Allah, bisa jadi dia berada di barisan Rasulullah, tapi karena aktivitas ibadah hatinya menyimpang, padahal dia sudah mengakui hanya karenamu ya Allah. Allah buka nih, yang niatnya karena Allah, saya buka. Ternyata niatnya biar kamu dikatakan sebagai orang yang gagal berani. Apa yang ia dapatkan konsekuensinya? Dimasukkan ke dalam neraka. Jadi teman-teman sekalian, niat itu berat banget. Ya, makanya di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani itu dijelaskan bahwa niatul mukmin, bahwa niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal fisiknya, amal yang dia lakukan, perbuatannya. Sampai-sampai ada orang yang kelihatannya baik mendapatkan kesempatan masuk surga tanpa hisab, ternyata justru sebaliknya, dia dihisab ya dengan niat yang salah. Na'udzubillah min dzalik. Maka teman-teman sekalian, sekali lagi, jangan melihat seseorang hanya dalam tampilan fisiknya saja. Oh, kelihatannya ini orang ini lebih rendah daripada kita. Belum tentu. Bisa jadi kita melihat sesuatu yang jelas, yang zahir, dan ketika ada sesuatu yang tersembunyi, justru dia dimuliakan sama Allah. Bisa jadi seperti itu. Artinya gak ada tampilan yang bisa menyimpulkan 100% benar. Makanya waktu itu saya, teman-teman sekalian, ketika saya pernah cerita ini, masuk ke suatu ketika berada di masjid itu, pemuluh masuk ke dalam masjid, duduk, baca Quran, bacaannya bagus. Saya merasa salah dalam memandang. Pemuluh kan biasanya apa kegiatannya? Ngumpulin apa? Sampah, barang-barang bekas, botol untuk dia pakai, dijual. Tapi ketika kita melihat kerendahan aktivitasnya, justru ada amalan lain yang ditingkatkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid, saya dengar bacaan Qur'annya kok bagus dan enak, itu menunjukkan bahwa tampilan fisik tidak menyimpulkan 100% benar. Maka jangan hinakan orang-orang yang tampilan fisiknya itu misalkan lebih jelek atau lebih buruk dari kita. Belum tentu, karena bisa jadi dia itu ketika tidak dilihat oleh kita, dia justru semakin mendekatkan diri sama Allah karena suatu amalannya. Tidak bisa. Ingat teman-teman sekalian, bahwa orang-orang yang di samping Rasulullah itu kebanyakan masa lalunya buruk, tapi endingnya justru dimuliakan sama Allah. Maka kita nggak bisa menyimpulkan sesuatu dari masa lalunya. Nah, ini gambarannya atau tampilan fisiknya. Yang kedua, siapa tadi yang kedua? Next. Siapa tadi yang kedua? Kalau tadi adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Oke, orang alim yang mengajar dan belajar tentang Al-Quran, ya, kita lihat kenapa kok dia bisa dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah seseorang yang ketika dia belajar tentang ilmu pengetahuan dan suatu kesempatan dia mengajarkan tentang Al-Quran, ia didatangkan oleh Allah, dihadapkan Allah, kemudian diperlihatkan sama. Jadi inilah, selama kamu hidup di dunia, saya kasih nikmat. Kamu minta sehat, saya kasih. Kamu minta rezeki, saya kasih. Kamu minta umur panjang, saya kasih. Allah masih banyak kenikmatan kepada
kepadanya, kemudian ia pun mengakui bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tanya, apa yang Allah tanya? Amal apakah yang telah engkau lakukan ketika aku kasih kenikmatan selama kamu hidup di dunia? Kemudian dia menjawab, aku belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian aku niatkan semua itu hanya karena Allah. Kemudian Allah mengatakan, apa ini? Bohong, dusta. Kenapa kok bisa begitu? Kok bisa Allah tahu? Karena sesungguhnya engkau itu ketika belajar menuntut ilmu itu bukan karena Allah. Tujuannya agar bisa dikatakan sebagai orang yang alim, yang berilmu. Dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai qari, pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian apa yang Allah balas kepada mereka? Yaitu diperintahkan malaikat untuk menyeret mukanya sampai melemparkannya ke dalam neraka. Ini teman-teman sekalian. Makanya perkara haji perkara yang menentukan, ya, porsinya lebih berat. Next, yang ketiga siapa tadi? Nah, hati-hati, next. Yang ketiga adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dibandingkan orang lain saat ia hidup di dunia, dan bermacam-macam harta benda yang Allah bisa titipkan kepadanya melalui rezeki yang ia berikan kepada manusia itu. Kemudian orang itu didatangkan di hadapan Allah, dikasih kenikmatan-kenikmatan yang Allah dulu pernah kasih, diperlihatkan tanpa ada tabir sedikit pun. Kemudian dia mengakui nikmat-nikmat itu. Allah tanya pertanyaan yang sama dengan yang pertama dan yang kedua, apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Kemudian dia menjawab, orang yang lapang rezekinya ini, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan engkau yang cintai, ya, melainkan pasti aku akan melakukannya semata-mata karena engkau, ya Allah. Tapi jawaban Allah apa? Dusta. Tiga-tiganya mencoba untuk mengelabui Allah, membohongi Allah. Allah sikap semuanya. Kemudian Allah mengatakan, engkau dusta. Engkau berbuat sedemikian itu supaya dikatakan sebagai orang dermawan atau orang yang murah hati, suka memberi. Dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian Allah perintahkan malaikat agar menyeret mukanya dan dilemparkan ke dalam. Ini teman-teman sekalian. Jadi orang dengan 3 level yang kita anggap lebih tinggi kedudukannya dibandingkan kita, ternyata bisa terjerumus karena masalah niatnya. Pak Ustaz, berarti kalau dalam melakukan aktivitas amal berarti benar-benar harus kita luruskan, ya? Betul. Gak ada tawar-menawar sama Allah. Karena ketika kita mencoba untuk mengelabui Allah, suatu saat Allah akan singkap. Semuanya akan Allah buka. Semuanya Allah akan tunjukkan kepada kita. Dan saya nggak tahu usia kita ini sudah berapa tahun, puluhan tahun, belasan tahun. Kira-kira amal yang benar-benar lurus niat karena Allah itu berapa persen, ya? Jangan-jangan ada godaan-godaan tertentu yang membuat niat itu teralihkan, sehingga membuat amalan kita tidak bernilai di mata Allah, tapi di mata manusia seakan-akan bernilai. Tapi sebanyak apapun manfaat yang ia berikan kepada manusia, kalau tidak diniatkan karena Allah, justru tertolak. Ini jadi astagfirullah. Berarti banyak yang harus kita, ya teman-teman sekalian. Mumpung masih diberikan umur, saya panjenengan semuanya, 3 orang yang kita anggap levelnya di atas kita, ternyata justru tidak ada jaminan masuk surga dengan amalannya. Kenapa? Karena tergelincir tentang masalah niat. Maka camkan baik-baik untuk kita pribadi, saya terutama dalam beribadah, murnikan niat kita. Jangan sampai ada embel-embel selain Allah dalam berbuat amal itu.
Agar apa? Agar amal itu bernilai di sisi Allah. Ustaz, kalau seandainya misalkan Ustaz, kita sudah niat, udah bersih Ustaz niatnya, dan saya yakin ini bersih Ustaz. Terus kemudian syarat yang kedua sudah benar Ustaz secara syariat, itu yang dicontohkan di dalam Islam. Ya. Kira-kira bisa nggak Ustaz kita bisa mendapatkan surga? Jawabannya insya Allah. Kenapa Pak Ustaz? Nggak pasti gitu Ustaz. Karena ketika surga itu dibandingkan dengan amal, perhatikan ya, surga yang luasnya seluas langit dan bumi dibandingkan dengan amalan seorang hamba yang hina, yang kadang berbuat dosa, kadang berbuat pahala, kira-kira setara nggak? Jauh. Gak mungkin surganya Allah itu dibandingkan dengan amal kita bisa ditebus. Gak bisa. Karena satu-satunya syarat kita masuk surga ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah. Bukan dengan amal kita. Jadi jangan bangga kita itu mengumpulkan banyak amal untuk membeli surga. Gak mungkin. Karena satu-satunya jalan masuk surga ketika Allah memberikan rahmat kepada orang itu. Dan pertanyaan yang berkorelasi dengan itu, gimana caranya Allah memberikan rahmat kepada kita? Salah satunya menjalankan amal soleh. Jadi amal soleh itu nggak bisa semata-mata membeli surga. Yang bisa adalah amal soleh itu jadi perantara agar Allah sayang sama kita, ngasih rahmat sama kita, kemudian kita diizinkan untuk masuk surganya Allah. Paham maksud saya? Jadi dengan amalan kita usia belasan tahun, 20-an tahun, 30-an tahun atau lebih, itu amal kita itu sebenarnya banyak yang baik atau banyak yang buruk? Banyak yang ikhlas atau yang nggak ikhlas? Banyak yang benar atau nggak benar? Banyak itu, udah bisa jawab sendiri. Dan kalau kepada Allah, akui. Kalau kepada manusia bisa ditutupi, tapi kalau kepada Allah, akui seyakin-yakinnya bahwa kita ini hina di hadapan Allah. Kita ini rendah di hadapan Allah. Kelihatan baik oleh orang baik, tapi ketika sendirian kelihatan aslinya. Tapi Allah saja yang tahu. Allah tutup itu rapat-rapat. Makanya kita itu kelihatan baik. Makanya teman-teman sekalian yang harus diubah frame berpikirnya adalah kita masuk surga bukan semata-mata karena kualitas amal kita. Karena kualitas amal kita atau sebanyak apapun amal kita tidak akan pernah bisa menggantikan surga. Tapi amal ini yang akan menjadi perantara kita untuk mendapatkan rahmat Allah yang bisa menjadikan jalan masuk. Sampai di sini ada yang mau sampaikan? Paham? Jelas? Next. Lanjut. Jadi memang perkara niat ibadah hati ini berat, ya. Makanya ketika kita berbicara tentang ibrah berkorban, ya, kita akan mempelajari banyak hal. 4 diantaranya. Yang pertama, kita belajar tentang pengorbanan. Pengorbanannya siapa kira-kira? Pengorbanannya Nabi Ibrahim. Kemudian kita berbicara tentang ketulusan. Ketulusannya siapa? Ibrahim dan Ismail. Kita akan belajar tentang kepatuhan atau ketundukan. Ketundukannya siapa? Keluarganya Nabi Ibrahim. Kemudian kita belajar tentang ridho, ya, menerima semua tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saatnya kita harus kurban hati. Next. Jadi ada tipe beberapa keluarga yang sudah saya gambarkan di sini. Ada berapa tipe di sini? Pak, ini yang mana? Gak tahu, ya. Makanya jangan dipilih dulu. Kita bahas dulu. Baru kalau sudah saya bahas, silakan dipilih. Tipe yang pertama, next. Saya akan menceritakan tentang 4 tipe keluarga. Yang pertama, keluarganya Abu Lahab. Surat apa di dalam Quran yang menyinggung tentang Abu Lahab? Al-Lahab. Gimana bunyinya? Tabbat yada Abi Lahabir wa tab. Ya, kalau kita lanjutkan nanti kan di situ ada potongan ayat yang menyinggung tentang istri. Iya, betul. Keluarganya Abu Lahab ini masuk kriteria 4 tipe keluarga yang ingin saya bahas. Kenapa Ustaz? Karena suaminya dan istrinya sama-sama orang yang tidak patuh sama Allah. Jadi keluarganya Abu Lahab, suami istri, dua-duanya
yang tidak patuh sama Allah. Kemudian tipe keluarga yang kedua, next. Tipe keluarga yang kedua adalah keluarganya Fir'aun. Pernah ketemu? Belum. Mau ketemu? Ada nggak jasadnya sekarang? Diabadikan kan ya, betul. Fir'aun. Istrinya namanya siapa? Aisyah atau Asia? Asia. Kalau kita belajar tentang keluarga pertama, Abu Lahab, suami dan istrinya sama-sama tidak patuh sama Allah. Kalau kita belajar tentang keluarganya Fir'aun, suaminya tidak patuh, istrinya patuh. Lebih baik mana? Satu atau dua? Nah, yang ketiga, next. Kalau keluarganya Nabi Nuh. Kalau tadi Fir'aun sebagai seorang kepala rumah tangga tidak patuh, istrinya. Sekarang kalau Nabi Nuh, suaminya, anak istrinya tidak patuh. Lebih baik mana? Oh, nggak tahu. Abu Lahab dua-duanya nggak patuh. Fir'aun suaminya nggak patuh, tapi istrinya patuh. Nabi Nuh suaminya patuh, anak istrinya nggak patuh. Dan yang keempat keluarganya Nabi Ibrahim. Karena kita berbicara korban, syariatnya kan dari Nabi Ibrahim. Maka tipe keluarga yang keempat saya masukkan keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Ustaz kok bisa ini? Suaminya, anaknya, istrinya. Sekarang saya tanya, mau milih yang mana? Itu. Jadi jangan berpikir dangkal dulu, pilih yang mana satu. Belum dijelasin. Tunggu dulu analisanya, kemudian setelah itu sudah paham, simpulkan. Berarti, oh bikin dangkal. Luar biasa ya. Berarti berkorelasi ya. Jadi ketika kita berbicara tentang 4 tipe keluarga ini, yang ideal adalah keluarganya Nabi Ibrahim. Luar biasa. Next, teman sekalian, kenapa kok saya gambarkan 4 tipe keluarga ini? Karena Allah memuliakan keluarganya Nabi Ibrahim. Dalam Quran surat As-Saffat ayat 108 sampai 109, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian di kalangan orang-orang yang akan datang. Kemudian salamun ala Ibrahim, selamat sejahtera bagi Ibrahim. Jadi keluarganya Nabi Ibrahim itu teman-teman sekalian dimuliakan sama Allah dan mendapatkan pujian juga bagi kaum setelahnya. Apakah kita termasuk di antaranya? Ya, sekarang saya tanya, hafal enggak selawat Ibrahim yang biasa kita baca di akhir tasyahud? Gimana? Ayo coba. Jangan dibaca dari atahiyatul salawat. Ya ujungnya aja. Oh enggak apa Ustaz? Oh ya udah. Atahiyatul barakatuh salawat dan seterusnya kan ada tuh kalimat salawat di akhir itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali. Nah, ada yang pakai sayyidina boleh, ada yang pakai enggak usah sayyidina juga boleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kedua, kama shallaita ala wa ala ali. Bayangkan, 2 nama Nabi yang Allah ya perintahkan untuk dibaca pada saat sholat adalah nama Nabi Muhammad dan nama Nabi Ibrahim. Jadi kalau seandainya Allah saja memuliakan keluarganya Nabi Ibrahim, apalagi kita. Makanya kita itu bisa memberikan bisa belajar tentang Ibrahim, pelajaran penting tentang kehidupannya, keluarganya Nabi Ibrahim. Next, belajar tentang apa Ustaz emang? Tentang keluarganya Nabi Ibrahim. Next, belajar tentang sabar. Jadi 4 tipe keluarga. Yang pertama Abu Lahab, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Nabi Nuh alaihissalam, dan yang keempat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang keempat kita fokuskan, kita belajar tentang kekompakan dalam keluarga itu. Kompak dalam apa Ustaz? Kompak dalam sabar. Next, benar. Keluarganya itu suami, istrinya itu sabar banget teman-teman sekalian.
Yang pertama, kesabaran dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin. Ada nggak yang pernah dengar doa ini kadang ketika sedang salat atau pernah membacanya? Pernah ya? Ternyata itu adalah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Ustaz kok Nabi Ibrahim itu seorang nabi masih butuh doa kepada Allah untuk meminta keturunan yang soleh? Ya, karena memang agar apa? Agar menyempurnakan ya proses diutusnya Nabi Ibrahim. Kemudian ternyata nabi yang dilahirkan di keturunannya Nabi Ibrahim, di bawah Nabi Ibrahim adalah juga seorang nabi. Siapa yang dimaksud di sini? Ismail alaihissalam. Dan teman-teman sekalian, berdoa itu tentang keturunan itu luar biasa. Makanya kan ada doa yang serupa dengan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dikaruniai keturunan-keturunan yang enak dipandang mata, menenteramkan mata dan hati, dan termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa, bahkan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Seorang nabi masih minta doa seperti ini kalau punya anak. Kebangetan kalau seandainya bukan nabi, gak minta doa dari ini. Nabi aja minta itu loh. Doa soalnya kita yang bukan nabi kalau nggak baca doa ini kebangetan. Ya. Makanya teman-teman sekalian, doa itu benar-benar sebagai pedangnya Allah Subhanahu wa taala ya, agar apa? Bisa mengubah takdir teman-teman sekalian. Maka di sini kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Bayangkan berapa lama penantiannya Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar untuk menunggu kelahiran Nabi Ismail. Ayo, berapa lama? Next, ya, ternyata digambarkan setelah saya baca, ketika Siti Hajar itu melahirkan Nabi Ismail, itu usianya kurang lebih 90-an tahun. Zaman Nabi ya, bukan sekarang ya. Kalau sekarang 90 tahun, nggak mungkin sudah melahirkan. Biasanya sudah menopause, ya, sudah tidak bisa reproduksi lagi. Kemudian kalau kita cek usianya Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata udah 100 tahun lebih. Bayangkan, ya. Saking hebatnya Allah memberikan ketentuan terhadap Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Hajar. Suatu ketika ada tamu yang datang ke rumahnya mereka berdua, disambut namanya ada tamu, walaupun nggak dikenal. Ternyata Nabi Ibrahim ya dan istrinya Siti Hajar ini memperlakukan tamu itu dengan begitu baik. Ketika rombongan laki-laki tamu itu datang ke rumahnya, kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan kepada istrinya, silakan persiapkan untuk menyembelih sapi. Disembelih, disiapkan masakannya untuk tamunya, ternyata nggak dipegang sama sekali oleh tamunya. Dan ternyata tamunya adalah malaikatnya Allah yang mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim dan mengabarkan bahwa ada kabar gembira untuk keluargamu, bahwa ternyata Allah memberikan nikmat, salah satunya lahirlah seorang anak yang sangat sabar bernama Ismail. Bayangkan ya, saking takutnya Nabi Ibrahim, siapa kok nggak berani ngotek makanan ini? Ternyata dia malaikatnya Allah yang diutus untuk memberikan kabar kepada Nabi Ibrahim bahwa Allah mengabulkan setiap doa-doa yang tadi dipanjatkan. Gimana doanya tadi? Rabbi habli minas sholihin. Jadi kalau kita berposisi sebagai orang tua, jangan sungkan-sungkan sama Allah, walaupun sudah tidak sedang hamil ya, atau tidak sedang program untuk punya anak. Ketika sudah ada anak, tetap doakan Rabbi habli. Siapa tahu di usia-usianya sebelum balik Allah kasih keteguhan iman sehingga dia bisa menjadi orang yang soleh. Ketika sudah balik, sama aja doakan Rabbi habli minas sholihin. Semoga suatu saat dia berinteraksi dengan orang soleh sehingga bisa merubah anak itu menjadi orang yang soleh. Jadi gak apa-apa
walaupun bukan pasangannya baru nikah nggak apa-apa. Silakan yang punya anak sebanyak-banyaknya berserah diri sama Allah, berdoa Rabbi habli minasyolihin. Maka ketika Nabi Ibrahim memperlakukan tamu bersama Siti Hajar dengan begitu mulianya, fabasyarnahu bigulamin halim, kabarkan kepada mereka kabar gembira bahwa akan datang atau akan lahir seorang anak yang sangat sabar bernama Ismail. Jadi posisinya kita itu sangat sudah mengidam-idamkan. Ada nggak pasangan yang sampai 10 tahun belum punya anak? Ada? Tapi suatu ketika Allah tiba-tiba ngasih anak. Ada nggak? Ada. Itu rahasia kehidupan. Makanya Allah nggak bisa teman-teman sekalian memastikan, saya kan masa mudanya sehat, istri saya juga sehat, ya. Tapi kalau kita itu bersandar pada sehat, padahal yang ngasih rezeki itu siapa? Allah. Bisa jadi Allah kadang hukum karena kesombongan kita. Bisa jadi karena dosa-dosa kita. Dan setelah kita menyandarkan ketulusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, oh iya ya, mungkin bisa jadi Allah hukum saya tidak punya keturunan sampai sekarang karena dosa-dosa yang pernah saya lakukan sebelum menikah, dan sekarang saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sandarkan semua urusan saya kepadamu termasuk lahirnya keturunan dari rahim istri saya, sampaikan aja kepada Allah. Suatu saat kalau kita ikhlas dalam doa, insyaallah mustajab, insya Allah terkabul ini, insya Allah terkabul. Dan banyak sekali pasangan-pasangan itu yang sudah ngaca, satu lahir puluhan tahun nggak lahir, nggak bisa melahirkan, suatu saat lahir kan, langsung anaknya banyak. Ya 1 tahun ini lahir, 3 tahun lagi lahir lagi, seakan-akan kesuburannya itu sudah mulai meningkat. Loh, apa bedanya antara sebelum dan sesudah? Bisa jadi ada dosa yang menjadi penghalang, yang menjadi hukuman bagi kita manusia. Makanya teman-teman sekalian, kita harus benar-benar mengakui serendah-rendahnya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang ngasih rezeki kepada kita. Dan ketika kita melihat kejadian ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail beserta Siti Hajar istrinya, kita melihat bahwa ternyata orang yang ditunggu-tunggu, Nabi yang ditunggu-tunggu, ya, minas solihin, dari orang-orang yang soleh adalah Nabi Ismail. Ternyata setelah besar, orang yang tadi ditunggu-tunggu, Nabi atau keturunan yang tadi ditunggu-tunggu, ternyata diuji dengan sebuah ujian yang sangat luar biasa. Next mas, apa ujiannya? Yaitu ujiannya berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang yang kedua, sabar, beramal solih. Quran surat As-Saffat ayat 102 yang artinya, maka tatkala anak itu, siapa anak itu? Ismail, sampai pada umur sanggup, ya, berusaha bersamanya, Ibrahim berkata kepada anaknya, ternyata ini juga ada bagian dari parenting. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Jadi teman-teman sekalian, kalau seandainya kita posisinya juga sebagai orang tua, punya anak itu jangan sampai perintahnya itu otoriter, hanya lisan. Kalau sudah punya anak, sebelum balik atau sudah balik, utamakan komunikasi. Dan ini dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menyembelihmu. Apa jawabannya? Bagaimana pendapatmu? Dan dijawab oleh Nabi Ismail. Siapa tadi? Minas solihin, kan? Orang-orang yang soleh. Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Berkaitan dengan doanya tadi, ya, gulamin halim. Jadi orang-orang yang sabar, yaitu Ismail. Maka contoh yang kedua yang bisa kita pelajari adalah sabar untuk beramal solih. Untuk istiqomah sholat 5 waktu, berapa susah? Berapa susah sholat 5 waktu itu? Teman-teman harus bayangkan, ketika turun perintah haji, maka wahyu turun. Ketika perintah puasa, turun perintah puasa. Tapi ketika perintah sholat, Nabi kita itu yang masih harus melobi ke atas langit, bertemu dengan Allah. Agar apa? Jumlah sholat itu berkurang
sampai 5 waktu. Itu menunjukkan perjuangan seorang nabi mengusahakan kepada kita ibadahnya 5 kali itu harus naik ke langit dulu. Jadi kalau seandainya kita itu diminta untuk sholat 5 kali berat, coba ingat deh, siapa yang memperjuangkan sholat 5 waktu ini? Nabi Muhammad yang memperjuangkan 5 waktu sholat kita itu yang awalnya banyak berpuluh-puluh waktu, ternyata Nabi yang memperjuangkan karena kecintaannya kepada kita. Bahkan seorang Nabi antara para Nabi juga menawarkan, tawar lagi, ya silakan minta keringanan lagi dari 5 waktu. Apa jawabannya Nabi? Sesungguhnya aku malu minta terus sama Allah, ya dikurangi. Ternyata umatku kayak gini, dikurangi boleh gak sholatnya, ya luar biasa. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. 5 waktu udah diusahakan Rasulullah naik gitu ya, tapi ternyata masih nggak dilakukan. Allah Akbar. Teman-teman sekalian, makanya sabar beramal solih adalah pelajaran yang kedua dari keluarganya Nabi Ibrahim. Kekompakannya, ayahnya menanyakan tentang perintah itu, anaknya menyampaikan silahkan lakukan sesuai dengan apa yang engkau dapatkan melalui mimpi. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar, teman-teman sekalian. Maka ini teman-teman sekalian yang harus kita gambarkan. Jadi pelajarannya adalah beramal solih dan berdoa. Sabar, teman-teman sekalian. Next. Ya. Kalau kita berbicara tentang kisah ini, bagi Ibrahim alaihissalam, Ismail itu adalah buah hati. Ismail itu adalah harapan, dan Ismail itu adalah cinta. Tapi kok gitu Allahnya? Sudah menguji puluhan tahun, Siti Hajar tidak punya keturunan, dikabarkan sekali punya keturunan, diminta untuk disembelih setelah usianya sudah cukup, kata Allah. Kok Allah gitu? Nah ini teman-teman yang harus kita pelajari. Apa itu rohnya? Namun teman-teman harus berpikiran yang lain dibandingkan yang lain. Yang ada perintah menyembelih Ismail alaihissalam itu seakan-akan Allah menegaskan kepada kita bahwa kita harus menyembelih rasa kepemilikan terhadap apapun yang kita cintai di dunia. Kenapa? Karena pada akhirnya kita semua akan kembali kepada Allah. Maka cintailah siapa saja di dunia ini sewajar-wajarnya tanpa melebihi batas kecintaan kita kepada Allah. Kalau kita berbicara tentang halatul iman atau manisnya iman, itu ternyata posisi pertama, kecintaan kita kepada Allah harus prioritas pertama. Yang kedua, kecintaan Allah kepada Nabi harus menjadi posisi yang kedua. Dan kecintaan kita kepada selainnya, orang tua, istri, anak harus di posisi setelahnya. Gak boleh menggantikan atau menggeser posisi cinta kita kepada Allah. Sebenarnya kita mendapatkan ibrah pelajaran untuk menyembelih rasa kepemilikan terhadap apa yang kita cintai. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang hilang dari kita, maka sesungguhnya itu berjalan sesuai dengan takdirnya Allah. Misalkan kalau seandainya kita dalam berkeluarga, bisa nggak kita duluan yang meninggal sebelum pasangan kita? Bisa nggak kira-kira? Bisa? Bisa. Bisa nggak kalau seandainya kita duluan yang meninggal sebelum orang tua kita? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Begitu juga sebaliknya. Ya, orang tua kita dulu yang meninggal, pasangan kita dulu yang meninggal, keturunan kita dulu yang meninggal, bisa. Maka dari kisah ini kita belajar yang ketiga, yaitu menyembelih rasa kepemilikan 100%. Jadi gak boleh sampai menandingi Allah cintanya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu memberikan pelajaran dari kisah ketika menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Semoga yang punya rumah suatu saat Allah ambil rumahnya dengan caranya Allah, nggak apa. Suatu saat yang punya kendaraan Allah ambil dengan caranya Allah kendaraan itu, bisa jadi karena tidak ada kebaikan, tidak ada keberkahan, jalannya salah, nggak apa. Siapa tahu nangis nggak apa-apa.
Sebentar aja, nggak usah lama-lama. Itu menunjukkan bahwa sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut sampai lupa diri bahwa kita ini adalah orang yang diciptakan oleh Allah dan suatu saat akan kembali kepada Allah. Next. Jadi ada 3 pelajarannya. Tadi sabar dalam doa, sabar dalam beramal soleh, kemudian 1 menyembelih rasa kepemilikan terhadap apa yang kita cintai. Jangan sampai berlebihan, ya. Makanya dalam perintah berkorban itu tertuang dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Inna a'tayna al-kautsar fasalli lirabbika wanhar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka perhatikan, sekali lagi kita ditegur sama Allah, maka laksanakan. Tidak pernah Allah memberikan kesempatan untuk bertukar, ya. Bertukar apa? Bertukar posisi, kurban dulu baru salat. Tapi ternyata Allah menegaskan lagi kepada kita, laksanakan dulu salat. Fasalli berada di depan ayat. Baru setelah itu lirabbika wanhar, dan mendekatkanlah diri kepada Allah dengan cara berkurban. Makanya hukum berkorban itu sunnah, sedangkan sholat 5 waktu pasti kita harus tahu karyawan mana yang muslim yang belum sholat. Pasti kita harus tahu. Kenapa kok harus tahu? Sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau seandainya Mas Didit mendapati ada karyawan yang belum sholat atau nggak mau sholat, enaknya gimana? Enaknya dinasehati baik-baik. Sadarkan, sudah usia sekarang saya memperkerjakan jenengan untuk bekerja bersama saya, tidak hanya nilainya agar Anda mendapatkan upah dari kami, tapi lebih dari itu saya ingin mendapatkan pahala. Yuk kita sholat bareng-bareng. Gak bisa Pak Didit, saya jadi imamnya, jangan tinggal ikuti saya aja. Nanti kita lama-lama belajar tentang bagaimana tata cara sholat yang benar. Jangan dibus-bus. Siapa dari bilang bus-bus? Jangan bus-bus. Jadi tugas kita itu tetap sebagai saudara mengingatkan. Itu udah. Kalau diingatkan nggak mau, ya udah berarti tugas kita selesai. Nanti dia tinggal sama Allah aja berdua. Tinggal apa yang Allah kasih kepada dia, nanti tinggal apa. Jadi masih kita harus tahu siapa yang masih belum sholat. Ya, agar apa? Orang yang bekerja dengan jenengan itu bisa mendapatkan manfaat dunia sekaligus manfaat akhirat. Karena sebenarnya teman sekalian, kenapa kok saya bilang begini? Karena kalau kita itu gak mau menolong diri kita dengan salah satu ibadah yang sederhana yang Allah wajibkan 5 kali dalam sehari, kalau kita kalikan 5 atau 10 menit itu maksimal sampai 50 menit saja dalam durasi 24 jam. Maka bagaimana kita menuntut orang lain agar nolong kita? Kita sendiri gak mau nolong diri kita. Makanya ada sebuah kalimat, iblis itu dikeluarkan dari surga karena gak mau sujud kepada Nabi Adam. Kita dikeluarkan dari dikeluarkan dari grand. Gak apa-apa keluar dari grand. Selama kalau keluar kita lebih baik, gak apa-apa. Penghasilannya lebih baik dan sholatnya lebih baik, gak apa-apa. Masya Allah ya Ali. Gak apa-apa. Jadi jangan menutup pintu rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman sekalian. Jadi grand itu salah satu wasilah perantara sebenarnya agar kita bisa bekerja untuk bisa menafkahi keluarga. Ya, makanya sekali lagi saya tekankan, kalau seandainya kita nggak bisa nolong diri kita sendiri di hadapan Allah, jangan tuntut orang lain untuk menolong kita ketika nanti di yaumil akhir nanti. Makanya ini penting teman-teman sekalian ya, bahwa perintah sholat ini ada. Saya pernah tahu sih di posisi jenengan, dan ketika itu yang ngisi orang lain, yang dinasihatin hampir sama, omong tok. Gitu. Jadi posisi saya lagi duduk, saya mendengarkan tausiah.
Ketika itu saya masalahnya lagi bolong-bolong. Kemudian ketika ada orang yang ngomong tok, itu perasaan saya itu menunjukkan bahwa ternyata kita terhalang dengan kebaikan. Astagfirullahaladzim. Jadi saya pernah di posisi dengan duduk, orang yang nyampaikan sholatnya sholat saja. Pak surga milik baik. Terus ada proses seperti itu. Tapi setelah saya sadar bahwa ketika ada ungkapan seperti itu, sebenarnya kita terhalang dari kebaikan. Kita lagi terhalang dari kebaikan itu. Saya berkali-kali, ya Allah, kok bisa ya saya punya pemikiran seperti itu? Nanti di situ saya istighfar. Ketika kita istighfar dan bertobat sama Allah, Allah buka cara berpikirnya. Terima kasih Mas, terima kasih Pak, terima kasih Ustaz. Insya Allah saya akan coba lebih baik lagi dengan caranya saya. Kasih waktu ya Ustaz, silakan. Mumpung masih dikasih waktu sama Allah. Ya kan? Injury time. Injury time, gopo semuanya. Ya? Gopo semuanya. Mas Didit tinggal 1 hari lagi, besok tinggal. Pasti Mas Didit gopo. Gopo menghubungi orang tua, gopo mengkondisikan istri dan anak-anak, gopo semuanya gopo. Kenapa? Injury time. Dan dikasih tahu sama Allah waktunya injury time. Mau ngapain Anda? Bingung. Kerjaan wes gak usah mikir kerja, besok mati. Ya? Gak usah mikir kerja besok. Tapi sayangnya sirul hayat itu rahasia kehidupan manusia. Kita nggak dikasih tahu sama Allah kapan kita akan mati. Makanya kita itu perbaiki diri kita. Paham sampai sini? Next. Dan terakhir teman-teman sekalian, ini penutup slide terakhir tentang ibadah kurban. Judulnya tadi apa? Kurban. Kurban itu bukan hanya sekedar ibadah fisik dan materi, tetapi juga ibadah hati. Untuk menguatkan makna kesabaran yang sebenarnya agar kita bisa menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga materi ini membekas kepada saya pribadi dan panjenengan semuanya, dan saatnya kita sudah mulai memperbaiki diri, karena kita nggak bisa menuntut orang lain untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Pilihan jalan hidup ada di tangan kita. Mau ngapain hidup kita ini, sisa umurnya juga ada di tangan kita. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, yang hanya bisa kita lakukan menyampaikan. Selebihnya kita sendiri yang urus bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan jalan terbaik dalam kehidupan kita. Jika ada kesalahan dalam hidup kita, semoga Allah berikan kesempatan lagi untuk berbuat baik, sholat 5 waktu, dan mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan? Boleh, silakan. Bapak, boleh. Hukum korban kredit berapa? Maksudnya waktu korban kredit kan? Kredit. Pakai kredit. Utang berarti. Iya. Jadi misalkan kemarin sholat misalnya, saya pinjam ke Mas, namanya siapa? Siapa? Rijis. Mas, sambung. Mas, saya pinjam uang 1 juta. Besok pas gajian saya ganti ya. Nah, berarti gitu kan ya. Kemudian saya punya 1 juta lagi. Kalau digabungkan berapa? 2 juta. 1 jutanya cash dari saya, 1 jutanya pinjam ke orang lain. Gitu maksudnya. Atau kreditnya, sistemnya kredit. Itu siapa Pak, kalau boleh? Yang satu kredit bisa ke finance, bisa ke supir ke lender, bisa apa? Oh, sampai ke aplikasi? Ya. Bukan kepada pemilik? Bukan. Oh, saya pikir saya memahaminya. Saya itu pinjam uang, kemudian bayarnya kredit, uangnya saya gunakan untuk utang. Bukan, ternyata kredit dan bukan kepada pemilik hewan kurbannya. Atau dijelaskan dua-duanya nggak apa-apa. Oke, baik. Ada pertanyaan yang sama juga. Bagaimana Ustaz kalau seandainya hajinya utang, umrohnya utang, umrahnya utang? Iya kan ya? Ada umroh utang itu ada. Ada ya? Biasanya kan di model arisan juga ya kan? Tiap tahun siapa yang kena dan sebagainya. Oke, pertama yang perlu kita pahami, yang pertama dari hukumnya dulu. Kalau
kita melakukan suatu ibadah yang berkaitan dengan materi, jangan dipaksakan. Jika kita nggak mampu, karena syariat itu dilakukan atau diwajibkan bagi orang yang mampu dari segi finansial termasuk di dalamnya. Jadi kalau seandainya umroh dapat arisan, kemudian itu kan sebenarnya uang dari pinjaman orang-orang kan ya? Ya, kemudian kita jadikan umroh, berarti kan umrohnya dari hasil utang kan? Kalau kita tanya hukum umrohnya tetap sah, boleh. Ya, tapi konsekuensinya di dalam Islam itu tidak dianjurkan, karena kewajiban itu hanya untuk orang-orang yang jangan dipaksakan. Sama seperti yang lain, syariat-syariat yang lainnya. Kurban, kalau nggak mampu, ingat kita dudukkan sesuai dengan posisi hukumnya. Hukum berkurban, jangan sampai kita melakukan yang haram hanya untuk melakukan yang sunnah. Jadi kalau ditanya, ya mau ngeredit misalkan ke mana ya? Ada pembahasan sendiri sebenarnya berkaitan dengan muamalah SPLetter ya, dan itu kan sebenarnya dompet digital ya, betul kan ya, yang memudahkan kita untuk melakukan transaksi jual beli secara online, betul? Betul, ada hukumnya karena itu masuk core ya pinjaman kalau nggak salah, maka ada syarat-syarat pinjaman yang harus terpenuhi. Kembali lagi kepada pertanyaan Bapak tadi, bagaimana hukum kredit untuk berkurban, ya kan ya? Kalau berkurbannya itu kepada orang yang punya hewan kurban, berarti sebenarnya dia sedang berhutang, betul kan ya? Betul. Kalau ditanya kurbannya sah, tapi kalau di dalam Islam dikembalikan lagi tidak dianjurkan berhutang hanya untuk menjalankan sesuatu yang hukumnya sunnah. Tapi kalau ditanya sahnya boleh, silakan. Sama seperti umroh. Umroh tidak dianjurkan bagi yang utang sehingga pengen berangkat umroh. Tapi kalau ditanya hukumnya, selama syariat, selama umroh itu dilaksanakan dengan baik dan benar, sah. Tetap itu pandangan beberapa ulama yang mengingkarinya. Cuma para ulama mengatakan sebaiknya jangan dilakukan, karena membayar hutang itu hukumnya wajib. Kalau utang tidak dibayar sampai kita meninggal, ruh kita akan terkatung-katung, sulit untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau untuk ukuran ibadah yang sunnah, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Tapi kalau jenengan bisa mengukur kemampuan itu dengan logis, silakan. Contoh, besok saya bayar gajian, boleh selama ada umur. Jadi kalau ditanya sahnya, insya Allah sah. Ya, tapi kalau untuk berkaitan dengan dompet digital, nanti itu pembahasannya lebih dalam ya. Karena ada banyak sekali dompet digital yang kita saksikan ya. SPLetter ya. Kalau di Shopee, apa lagi? Ya, pelaku, OVO, Dana dan sebagainya itu kan ya. Nah, nanti teman-teman bisa di lain waktu coba, nanti saya akan coba ringkas lagi menjadi sebuah pembahasan yang menarik sehingga nanti bisa kita bahas bareng-bareng ya. Ada yang lain yang mau disampaikan? Mau apa? Mau tanya masalah berkurban lewat aplikasi. Sekarang kan banyak tuh berkurban, jadi hanya gambar sapinya aja atau kambingnya saja. Kita nggak melihat fisik aslinya. Lalu kita beli di aplikasi ini ya. Kemudian tujuan hasil kurbannya itu akan diserahkan ke tempat lain lah, bukan dari kita sendiri. Misalkan kita dari Jember, kita beli di aplikasi, penjual hewan kurban itu ada misalkan di Jawa Barat atau di Bandung ya. Kemudian hasil pembelian itu akan diserahkan ke panitia kurban di sana. Di pasar ya. Nanti kita beli gitu aja ya. Dari jarak jauh gitu kan. Melalui. Sedangkan kita sendiri nggak lihat fisiknya. Membeli kucing dalam karung itu kan nggak boleh dikasih. Oke. Itu bagaimana? Yang pertama yang harus kita pahami teman-teman sekalian, jual beli hewan kurban jangan disamakan dengan jual beli emas. Kalau jual beli emas harus memenuhi dua syarat. Yang pertama harus cash, nggak boleh kredit. Jadi jual beli emas itu nggak boleh kredit. Terus yang kedua ya dan biadin. Jadi harus ada serah terima tangan ke tangan, nggak boleh. Mas Didit saya beli emas ya, misalnya Mas Didit jualan emas ya, saya transfer uangnya nyampe ke Mas Didit, saya dapat emasnya nggak? Belum, karena emasnya masih mau di-packing, dikirim. Nah, jual beli seperti ini kalau dalam perkara emas nggak boleh. Nggak boleh.
Ya, dalam emas dan perak kalau nggak salah. Emas kalau nggak salah. Kemudian kalau pertanyaan beliau, jual beli hewan kurban, itu kalau pendapat saya sementara boleh, asalkan dicek dulu hewannya dan diwakilkan kalau bisa. Agar apa? Kalau jual beli itu antara saling ridho antara penjual dan pembeli. Jadi gimana caranya pembeli itu biar ridho? Ada wakil yang ngecek. Mas, gila, hewan kurban yang sampai kan? Wes tak cek, bobotnya sekian, kualitas sekian, harganya sekian. Ya kok, oke, deal. Itu lebih baik. Kalau makanya untuk menghindari tadi itu ya, membeli kucing di dalam karung, spesifikasinya nggak tahu, harganya tahu, oke, deal, dipasrahkan. Kalau untuk masalah masrahkan pengelolanya ke siapa nggak ada masalah. Cuma lebih baik diwakilkan. Ada orang yang mewakili saudara kita yang beli misalkan dari Malaysia ingin berkurban untuk penduduk sekitar. Kalau bisa menghubungi saudaranya, biarkan saudaranya yang nyari. Setelah dapat disampaikan kepada yang ada di Malaysia. Jadi lebih baik ada wakilnya untuk tadi itu antara agar ridho, yang beli ridho, penjualnya juga ridho. Jadi disiasati seperti itu kalau menurut saya. Kalau nggak ada wakilnya berarti lebih baik kalau saya tanya. Karena di aplikasi itu kan nggak mungkin kita tahu. Ya, kalau dikhawatirkan ada mudarat dalam transaksi seperti itu, lebih baik beli secara langsung aja. Kalau saya, ya, lebih baik. Tapi kalau menyiasatinya silakan ada wakil. Kalau nggak ada wakil, tapi masih ragu, kecuali percaya. Kalau percaya sama teman gitu Ustaz, sudah saat ini sudah orang yang amanah, soleh, menjaga sholat 5 waktunya, dan dia pedagang sapi Ustaz, terpercaya di kampungnya Ustaz, dan saya juga tahu kualitas sapinya misalnya. Saya beli ke teman itu boleh. Satu lagi tak? Monggo. Misalkan kita nggak ngerti si penjualnya, tapi kita ikhlas nih. Ah. Kalaupun dia nipu, Allah alam itu. Ya berarti dia sudah menerima konsekuensi apapun yang terjadi, dia akan terima kalau dia sudah seperti itu. Tapi transaksi seperti itu saya anjurkan lebih baik jangan dilakukan. Lebih baik satu, pahami apa yang kita beli. Yang kedua, kenali siapa yang beli. Kalau kita nggak kenal siapa yang beli, lebih baik datang kepada penjualnya untuk mengamati secara langsung. Itu lebih baik daripada untuk menjaga pada antarodin, saling ridho. Jadi kita sebagai pembeli ridho, mereka menjual kepada kita karena kita sudah paham ridho. Jadi sama-sama ridho. Jadi dilakukan seperti itu. Makanya ada jual beli yang harus dipahami, goro ya, yang ketidakjelasan itu yang berbahaya. Jadi kalau ada goro atau ketidakjelasan, lebih baik dihindari. Allah SWT ya. Itu sementara jawaban dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sudah waktunya? Waktunya apa? Waktunya apa? Pak, mau tanya. Tadi Pak, bersama dia Pak, karena di dekat rumah saya ada begini Pak. Kemarin diinfokan bahwa kalau ingin korban sapi, ayo kita mencari 7 orang, iuran 3 juta. Nah itu boleh Pak? Ya, sapi boleh 7 orang. Sapi boleh 7 orang. Tapi kalau dalam satu kelas misalkan dia jadi kurban memenuhi kelebihan dan tidak memenuhi syarat tadi. Kalau sapi masih boleh. Boleh Pak ya? Boleh. Kalau sapi 7 orang. Kalau kambing 1 orang digunakan untuk niat kurban dirinya dan keluarganya boleh. Saya niatkan kurban ini untuk saya dan keluarga saya, boleh. Kambing boleh ya. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi Nabi itu berkurban. Ini kurbanku untuk keluargaku dan umatku. Nah, Nabi itu kalau niat kurban seperti itu. Dan kita boleh mencontohnya. Tapi kalau sapi nggak boleh diurang satu sekolahan. Itu bukan kurban namanya gitu. Ya, karena tidak memenuhi syarat yang tadi itu. Jadi boleh ya? Boleh kalau 7 orang maksimal boleh. Baik, sampai di sini. Itu saja yang bisa kita bahas. Semoga judul ini apa tadi judulnya? Kita bisa memperbaiki amal ibadah kita. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dalam penyampaian saya. Kita akan perbaiki ke depannya. Mudah-mudahan tidak korban perasaan. Itu saja. Allah alam, saya kembalikan kepada adab kita. Masjid